Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal UP Pedagogik untuk guru PGSD dengan mata pelajaran PPKN bagian yang pertama. Sebelum kita mulai, bagi sahabat guru yang belum like, comment, subscribe, dan share channel YouTube saya, silakan diklik subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terkait UP untuk selanjutnya. Oke, sahabat guru, kita langsung saja ke soal yang pertama. Oke, di sini kita lihat capaian pembelajaran yang pertama, yaitu menguasai teori dan aplikasi pedagogis, pedagogical content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik. Dengan indikator esensialnya di sini adalah mampu menerapkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang mendidik dalam pembelajaran PPKN di kelas. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar indikator dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Nah, sahabat guru, kalau kita lihat kata kunci dari soal di sini adalah berbasis konteks. Jadi, apa yang dimaksud dengan konteks? Kalau kita mendengar kata konteks, itu sudah pasti saya rasa akan teringat dengan kata kontekstual, di mana pembelajaran yang dilakukan guru itu harus bisa kita temui di kehidupan nyata dan juga kita bisa mengaplikasikan ilmu tersebut di kehidupan nyata yang dialami oleh siswa. Nah, kalau sudah demikian, jadi dari jawaban A, B, C, D, dan E, maka jawaban yang paling mendekati benar adalah B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian, di mana kita bisa melihat real secara kontekstual dari pembelajaran tersebut. Nah, ya, jawabannya adalah B, karena salah satu prinsip dari pengembangan RPP adalah berbasis konteks yang artinya pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Capaian pembelajaran yang kedua, yaitu mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran mata pelajaran yang diampu, meliputi merumuskan indikator kompetensi, dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan, menetapkan materi, proses sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku, di mana salah satu indikator dari capaian pembelajaran ini adalah mampu merumuskan indikator hasil belajar PKN dari 1 KD di dalam kurikulum PKN. Kita lihat soalnya. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan A. Evaluasi akhir semester, B. Evaluasi proses dan hasil, C. Evaluasi dalam proses, D. Authentic assessment, E. Evaluasi hasil belajar. Kita lihat pembahasannya adalah jawabannya adalah D, yakni authentic assessment. Karena ketika guru melaksanakan atau mengembangkan evaluasi
authentic assessment, maka guru mengembangkan evaluasi hasil belajar, melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, dan memberi tugas kelompok dan individu. Jadi jawaban tepat adalah authentic assessment bagi sahabat guru yang masih bingung terkait evaluasi. Yang salah satunya adalah authentic assessment, nanti bisa dilihat lagi di channel YouTube saya, di sana sudah saya bahas lengkap terkait dengan evaluasi pembelajaran berikut dengan contoh-contoh soalnya. Baiklah sahabat guru, kita lanjut ke capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah. Soalnya, di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedang sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, E. Kemampuan belajar. Nah, sahabat guru, kalau kita lihat dari soal ini adalah kita disuruh mampu menguraikan kegiatan refleksi untuk melakukan PTK sesuai dengan kondisi yang ada di dalam kelas kita. Nah, kalau kita lihat dari contoh kasus soal ini adalah di mana di kelas tersebut ada berbagai macam, ada berbagai level pemahaman. Ada 7 peserta didik yang sangat menonjol, ada 6 peserta didik yang kemampuan pemahamannya kurang, dan sisanya biasa saja. Jadi kalau menurut saya, jawaban yang paling tepat untuk variabel PTK-nya yaitu B, pemahaman. Kita lihat jawabannya di sini ya, B, pemahaman. Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Karena di mana kita lihat soal tadi, begitu banyak mengeluarkan kata pemahaman yang bisa kita jadikan kata kunci pada soal ini. Melalui penelitian, akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model, media, pengembangan materi, dan atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Kita lanjut ke capaian pembelajaran yang terakhir di video ini, yaitu mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulated learner, di mana indikator esensialnya adalah mampu menilai kelebihan dan kelemahan pembelajaran PPKN dengan model kooperatif. Kita lihat soalnya. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran A. Kontekstual, B. Direct, C. Berbasis masalah, D. Kooperatif, E. Berbasis proyek. Nah, kalau kita lihat di sini adalah kita disuruh menentukan model yang diterapkan dalam kasus yang ada pada soal ini. Kalau menurut saya, di mana di soal ini guru membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, dengan adanya kelompok, siswa bisa berinteraksi dan bekerja sama. Dengan adanya kerjasama, otomatis model yang paling tepat diterapkan adalah model kooperatif.
Kita lihat pembahasannya, jawabannya yaitu D, kooperatif, di mana guru SD kelas 4 yang memulai pembelajaran dengan menyampaikan penjelasan berdasarkan pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya ini menerapkan model pembelajaran kooperatif atau yang bisa membuat siswa itu saling bekerja sama. Pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PPKN mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Jadi jawabannya adalah D. Baiklah sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Akan saya lanjutkan ke video saya selanjutnya. Untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, and share video saya kali ini untuk tetap mendukung channel saya supaya terus berkembang. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.